Punya ide bisnis brilian yang siap dieksekusi? Keren banget! Tapi mengubah ide jadi kenyataan itu butuh lebih dari sekedar semangat loh. Anda butuh peta, sebuah rencana yang solid. Nah, hari ini kita bakal belajar cara bikin peta itu dengan alat yang kelihatannya simple tapi luar biasa powerful. Ini nih, pondasi dari semua bisnis yang sukses. Tapi ya, seringnya, rencana bisnis itu jadi dokumen tebal yang isinya puluhan halaman dan ujung-ujungnya cuma jadi pajangan di laci. Makanya kita butuh sesuatu yang lebih visual, lebih dinamis, dan pastinya lebih praktis buat merancang dan nguji model bisnis kita. Oke, ini dia roadmap kita buat beberapa menit ke depan. Kita bakal mulai dari dasarnya, bedah satu persatu komponennya, lihat contoh nyatanya gimana, belajar dari kesalahan yang sering terjadi, dan di akhir nanti Anda dijamin siap buat mulai memetakan ide bisnis Anda sendiri. Oke, kita kenalan sama yang namanya Business Model Canvas, atau kita singkat aja BMC. Coba dibayangin, ini sebagai cetak biru bisnis Anda, tapi cuma dalam satu halaman. Simple kan? Ini alat visual yang ampuh banget buat memetakan semua elemen penting dari ide bisnis Anda. Anggap aja kanvas ini kayak kita lagi main Lego. Ada 9 balok atau blok fundamental yang harus kita susun dengan pas. Yuk kita lihat satu persatu gimana caranya nyatuin semua balok ini jadi sebuah model bisnis yang kokoh. Kita mulai dari sisi paling kanan kanvas, dari jantung bisnis Anda, segmen pelanggan. Siapa sih yang mau Anda layani? Siapa yang bakal bayar produk atau jasa Anda? Jangan cuma bilang semua orang ya, coba deh lebih spesifik. Apa mereka mahasiswa yang butuh kopi murah buat begadang? Atau para profesional sibuk yang nyari makan siang sehat dan cepat? Semakin spesifik di sini, semakin tajam seluruh model bisnis Anda nanti. Nah, lanjut ke tengah kanvas, ada yang namanya proposisi nilai. Ini tuh janji Anda ke pelanggan yang tadi udah kita tentuin. Apa sih yang Anda tawarin ke mereka? Masalah apa yang Anda beresin buat mereka? Apa produk Anda bikin hidup mereka lebih gampang, lebih murah, atau mungkin lebih seru? Inilah alasan kenapa mereka harus milih Anda, bukan kompetitor sebelah. Oke, Anda punya janji yang keren. Sekarang, gimana caranya janji itu sampai ke pelanggan? Nah, disitulah fungsi saluran atau channels. Ini jembatan antara Anda dan pelanggan. Gimana cara mereka nemuin Anda? Lewat iklan di Instagram, beli produk di website, atau datang langsung ke toko fisik. Penting banget buat milih saluran yang paling sering dipakai sama segmen pelanggan Anda. Blok berikutnya adalah hubungan pelanggan. Kira-kira Anda mau dekat sama pelanggan tuh kayak gimana sih? Apakah mau interaksi yang personal banget, hangat dan intensif? Atau mungkin lebih kayak layanan self-service yang serba otomatis tapi efisien? Jenis hubungan yang Anda bangun ini bakal ngebentuk cara pandang dan loyalitas pelanggan ke brand Anda loh. Sekarang, kita ngomongin bagian yang paling seru. Do it! Di bagian kanan bawah, ada arus pendapatan. Gimana caranya bisnis Anda ini menghasilkan uang? Dari jualan produk sekali beli? Atau dari biaya langganan bulanan kayak Netflix? Komisi dari tiap transaksi? Atau mungkin dari iklan? Satu bisnis itu bisa banget punya lebih dari satu sumber pendapatan. Sekarang kita geser ke sisi kiri kanvas, ke bagian dapur atau ruang mesin bisnis Anda. Yang pertama, sumber daya utama. Apa sih yang wajib banget Anda punya buat bisa ngasih janji atau proposisi nilai tadi? Apa itu aplikasi yang canggih, resep rahasia, brand yang kuat, atau tim programmer yang jenius? Nah, ini adalah fondasi operasional Anda. Kalau sumber daya itu apa yang Anda punya, maka aktivitas utama itu apa yang Anda lakukan secara terus-menerus. Kegiatan paling krusial apa yang harus selalu Anda jalankan dengan sempurna? Apakah itu coding dan pengembangan software, masak dan kontrol kualitas, atau ngurusin logistik pengiriman? Inilah mesin yang bikin bisnis Anda jalan terus setiap hari. Nggak ada bisnis yang bisa jalan sendirian. Di blok kemitraan utama, Anda petakan siapa aja sih di luar sana yang Anda butuhin buat sukses. Siapa pemasok bahan baku utama Anda? Siapa mitra pengiriman Anda? Siapa payment gateway yang Anda andalkan? Kemitraan yang tepat itu bisa jadi akselerator pertumbuhan bisnis Anda. Serius. Dan yang terakhir di bagian paling bawah adalah struktur biaya. Semua sumber daya, aktivitas, dan kemitraan tadi kan pasti ada ongkosnya ya kan? Nah, apa aja pengeluaran terbesar Anda? Gaji karyawan, biaya sewa tempat, biaya server atau marketing. Ngerti. Ini penting banget biar arus pendapatan Anda bisa nutupin semua biaya ini. Dan pastinya ngasih keuntungan. Oke, teorinya udah dapat, 9 baloknya udah kita kenal. Biar makin kebayang, yuk kita lihat gimana semuanya nyambung di contoh beneran. Kita akan bedah model bisnisnya Gojek supaya semua konsep tadi jadi lebih hidup. Nah, ini dia gambaran cemerlangnya. Lihat deh betapa rapinya semua elemen ini terhubung.
Di sebelah kanan, segmen pelanggan, mereka itu penumpang dan pengguna berbagai layanan. Proposisi nilai utamanya jelas, layanan on-demand yang super praktis. Terus lihat ke kiri, Gojek nggak mungkin bisa melakukan ini tanpa kemitraan utama dengan jutaan mitra pengemudi dan merchant. Semua ini menghasilkan arus pendapatan dari komisi dan biaya layanan, sementara struktur biaya terbesar mereka ya buat teknologi dan pemasaran yang masif. Semuanya nyambung dalam satu ekosistem yang keren. Paham alatnya itu satu hal, tapi pakainya dengan benar itu cerita lain. Nah, sekarang kita masuk ke bagian di mana saya mau bagi-bagi sedikit wisdom. Yuk kita bahas 3 kesalahan paling umum yang sering banget dilakuin para founder waktu ngisi kanvas ini. Tujuannya, biar Anda nggak perlu ngulangin kesalahan yang sama. Kesalahan fatal pertama, bikin sesuatu yang ternyata nggak ada yang mau. Coba bayangin, ada startup yang udah habis waktu dan uang buat bikin aplikasi canggih, pas udah jadi, baru sadar nggak ada yang butuh. Mereka jatuh cinta sama solusinya, bukan sama masalah pelanggannya. Ini kesalahan asumsi yang harganya mahal banget. Jadi, poin krusialnya apa? Jangan pernah berasumsi, validasi setiap ide Anda, ngobrol sama calon pelanggan, bikin prototipe yang sederhana aja, dan minta masukan dari mereka sedini mungkin. Ingat, lebih baik gagal cepat dan belajar cepat daripada bikin sesuatu yang sempurna, tapi nggak ada gunanya. Kesalahan kedua adalah menganggap kanvas ini kayak ijazah. Dibuat sekali, dilaminating, terus dipajang. Udah selesai. Padahal, dunia bisnis tuh hidup. Pasar selalu berubah. Kompetitor juga nggak pernah tidur. Apa yang relevan 6 bulan lalu, bisa jadi udah basi hari ini. Anggap BMC Anda itu kayak dashboard mobil yang dinamis, bukan peta kertas kuno. Jadwalkan review rutin, mungkin setiap 3 bulan sekali bareng tim Anda. Tanya lagi, asumsi kita masih berlaku nggak ya? Ada peluang baru yang bisa kita ambil? Ada ancaman yang muncul? Intinya, tetap waspada dan lincah. Nah, kesalahan ketiga ini penyakit banyak orang. Terlalu umum dan malas ngisi detail. Nulis pelanggan di kotak segmen pelanggan itu, ya ampun, sama sekali nggak membantu. Pelanggan yang mana? Keluarga sibuk di pinggir kota? Atau kantor-kantor di pusat kota? Tanpa detail, kanvas Anda cuma jadi hiasan, bukan panduan. Jadi kuncinya, jadilah spesifik. Gali lebih dalam di setiap blog. Pakai data, jangan cuma pakai kira-kira. Contohnya nih, jangan cuma tulis media sosial di bagian saluran, tapi tulis iklan Instagram Stories yang targetnya wanita usia 25-35 tahun. Makin detail kanvas Anda, makin berharga dia sebagai alat strategi. Oke, kita udah bedah semuanya. Dari setiap balok bangunannya sampai kesalahan-kesalahan yang harus dihindari. Sekarang giliran Anda. Anggap bisnis model kanvas ini bukan cuma dokumen, tapi kanvas kosong, tempat Anda bisa melukis, merancang, dan menguji masa depan bisnis Anda. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda. Dari 9 kotak tadi, blok mana yang bakal Anda isi lebih dulu? Apakah segmen pelanggan? Atau jangan-jangan proposisi nilai? Sebenarnya nggak ada jawaban yang salah. Yang paling penting adalah mulai. Jadi ambil pulpen atau buka notes di HP Anda, dan mulailah merancang masa depan Anda hari ini.